Salam semuanya. Puji Tuhan. Pada kesempatan sore ini sudah hadir di tengah kita Pastor Yogi Santoso, ya, sama istri dan kedua anaknya. Ganteng-ganteng ya anak-anaknya ya. Puji Tuhan. Selamat datang Pastor. Baik, kita akan mulai ibadah istimewa pada kesempatan sore ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita tunduk kepala dan kita mohon pimpinan Tuhan. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian, anugerah rahmat dan damai sejahtera menyertai ibadah istimewa pada kesempatan sore hari ini. RBK dari awal sampai akhir. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Aduh, mana suaranya ya? Shalom. Shalom. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mau puji dan sembah Tuhan kita yang sudah tebus dosa kita. Amin. Mari tepuk tangan sama-sama. Tuhan dan layak dipuji, besar namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya, ya Allah bagi
ini buat kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini buat Dia. Mari kita tepuk tangan sama-sama dan katakan, Tuhan terbukti kuasa-Nya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Nya. Yesus Allah berkuasa, Tuhan terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Nya. Yesus Allah berkuasa. Yesus Allah berkuasa. Sekali lagi katakan, Yesus Allah berkuasa. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Semuanya siap untuk menyembah Tuhan kita yang bangkit buat kita, amin? Amin. Let's praise Him. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise.
Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Mari dengan sepenuh hati nyanyikan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu katakan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Come on, let's praise Him. Mari tepuk tangan sama-sama. Mari kita mau nyanyikan dengan segenap hati kita. Mari tepuk tangan. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Say He's so good. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to me. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Oke. Oke, mungkin aku mau sharing sedikit ya. Mungkin di sini ada yang mau masuk kuliah, mungkin boleh lambain tangannya. Oke, cuma 2 orang ya, yang lainnya masih sekolah ya. Oke, iya.
Jadi mungkin aku mau sharing sedikit ya tentang cerita hidup aku nih. Jadi mungkin sama ya kalau misalnya sama kalian yang masih sekolah atau masih mau masuk kuliah gitu. Pasti kalian kan punya mimpi ya, punya cita-cita nih. Masih nanti akan seperti apa masa depannya gitu. Nah begitu juga dulu dengan aku waktu aku pertama kali mau masuk kuliah. Nah waktu pertama kali aku mau masuk kuliah tuh aku punya mimpi gitu kan ya. Yang pertama aku pengen nilainya bagus, yang kedua pengen lulus tepat waktu nih. Nah terus yang ketiga mungkin kayak pengen kembangin soft skill gitu, ikut acara-acara kepanitiaan dan lain-lain gitu ya. Nah terus kemudian pasti achieve semua itu nggak mudah gitu ya. Pasti ada apa ya, ada harga yang harus dibayar gitu. Nah waktu itu aku kuliah di salah satu universitas di luar kota di BSD. Nah memang agak susah gitu ya masuk ke sana. Nah begitupun waktu di sana tuh juga agak susah gitu kan. Jadi lumayan struggle gitu. Jadi buat tidur jam 2, jam 3 pagi nyelesain tugas, belajar buat ujian itu tuh hal yang biasa gitu. Bahkan sempet gak tidur, besoknya langsung present gitu juga hal yang biasa gitu ya. Jadi struggle banget buat achieve semua yang mimpi yang aku pengen gitu. Tapi puji Tuhan waktu aku kuliah nilai aku lumayan oke gitu kan. Terus habis gitu salah satu achievement yang cukup oke itu ketika aku ikut di suatu kepengurusan. Jadi kayak kalau misal di SMA tuh OSIS gitu ya. Nah ikut OSIS ini tuh dapat jabatan di BPH-nya, jadi kayak badan pengurus harian. Dulu aku di sekretaris BEM-nya, sekretaris student board gitu. Nah ketika aku sudah achieve semua itu, aku seneng gitu kan, rasanya kayak dari nol terus kayak achieve semuanya gitu. Rasanya Tuhan kasih apa ya, kayak kasih sesuatu yang luar biasa dalam hidup aku gitu. Tapi sampai di suatu hari kalau misal biasa mau UTS gitu ya, ujian tengah semester gitu, kan biasa kita tuh ada libur 1 minggu nih, break gitu. Nah terus kemudian waktu di break ini biasanya aku pulang ke Kudus gitu kan. Nah kemudian aku pulang ke Kudus ketika itu nggak ada masalah apa-apa gitu ya, sampai di hari ketika aku mau balik lagi ke Jakarta. Waktu aku mau balik lagi ke Jakarta, kita sudah beli tiket, besok itu mau UTS ya kan. Nah sudah beli tiket dan lain-lain, sampai suatu pagi mami aku bilang bahwa di payudaranya sebelah kanan itu ada benjolan gitu. Itu bukan hal yang mudah ya buat aku waktu itu. Karena waktu itu papi aku juga lagi sakit, jadi karena papi aku sakit, jadi mami aku harus take over kerjaannya. Terus habis gitu juga ekonominya kurang baik ya waktu itu. Kemudian juga aku juga lagi gak punya ART gitu, jadi semuanya yang handle mami aku gitu kan. Jadi kerjaan mami aku juga harus urus papi aku yang sakit. Terus kemudian mami aku juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangganya gitu. Nah sampai di situ waktu dengar itu rasanya hancur ya, rasanya kayak bangunan yang tadi tinggi sudah aku achieve gitu ya, mimpi-mimpi yang aku capai ini tadi tiba-tiba hancur berantakan dalam 1 hari itu. Tapi akhirnya aku tetap balik ke Semarang, aku tetap tetap berangkat ke Semarang buat balik ke Jakarta. Tapi di sepanjang perjalanan aku nangis gitu ya, nangis gak berhenti-berhenti sampai akhirnya sampai di Semarang. Dan akhirnya waktu sampai di Semarang aku bilang, mami aku gak mau kuliah, sudah aku mau pulang aja, aku mau sama mami sama papi, mau temenin mami papi gitu. Buat ngomong hal itu rasanya tuh susah banget gitu ya, rasanya hancur berantakan, rasanya gak punya harapan, yang mau lulus tepat waktu juga gak mungkin, kayak aduh ini gimana, takut kalau misal mami papi aku ndak ada deket-deket itu gimana, aku masih kuliah, aku ndak bisa apa-apa gitu, overthinking semuanya gitu. Akhirnya aku pulang, aku nggak lanjut kuliah, sampai akhirnya aku harus balik lagi ke Jakarta untuk ngurus beberapa administrasi. Nah waktu itu
aku ikut komsel sebuah gereja, terus kakak komsel aku mengundang gitu ya. Dia mengundang terus habis gitu dia kayak bilang, Pamela di mana? Yuk ketemuan. Terus kita ketemuan di salah satu food court di gereja. Waktu itu habis gereja gitu ya. Terus kita ketemuan di food court mall gitu. Terus waktu itu biasa orang kan kepo ya, kayak kenapa sih kamu cuti dan lain-lain gitu. Waktu itu mereka nggak bilang apa-apa, mereka cuma tatap mata aku gitu, terus mereka kayak bilang, yuk kita mau berdoa buat kamu, ayo kita berdoa. Di food court saat itu kita berdoa. Dan rasanya kuasa Tuhan itu tuh hadir gitu ya dalam hidup aku. Walaupun aku waktu itu hancur, putus asa, gak ada harapan. Tapi waktu itu Tuhan kayak jamah, Tuhan kasih damai sejahtera. Tuhan kayak beri kayak harapan lagi gitu. Kayak rasanya Tuhan bilang belum selesai gitu. Jadi ya itulah Tuhan hadir di saat aku lagi jatuh-jatuhnya. Justru kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita ketika kita ada di titik terendah kita. Mau sehancur apa kita, mau nggak sempurna apa kita, mau kita memandang rendah diri kita tuh seperti apa. Tapi di situ kuasa Tuhan bekerja buat kita. Tuhan kasih harapan yang baru, Tuhan kasih damai sejahtera bagi hidup kita. Mungkin dari kalian saat ini banyak yang ngerasa hidupnya hancur. Aku nggak tahu masalah kalian apa, mungkin kalian banyak yang putus asa, ada yang putus asa, ada yang terluka mungkin. Tapi di saat kita lagi ada di titik terendah kita, disitulah kuasa Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Puji Tuhan setelah itu aku bisa lanjut kuliah, aku tetap lulus. Dan waktu itu juga mami papi aku masih sehat dan masih dikasih umur sampai akhirnya baru nggak ada tahun lalu gitu. Di saat aku sudah siap dan Tuhan pun sampai sekarang masih kasih kekuatan yang luar biasa. Kalau misal nggak ada kekuatan dari Tuhan, aku nggak bisa berdiri di sini, nggak bisa melayani, nggak bisa tersenyum, nggak bisa ketawa. Sudah hancur, rasanya hilang harapan. Tapi ketika Tuhan kuasanya bekerja dalam hidup kita, itu jadi karya terbesar Tuhan dalam hidup aku. Begitu juga dengan hidup kalian. Oke, mari kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah,
kami Tuhan. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terdasar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu selamatkan kami. Amin. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam
Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Mari kita sembah Dia. Ku
karya-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Buka mata hati kami setiap masing-masing kami, supaya kami bisa melihat betapa besarnya cintanya Tuhan buat kami. Dan cinta-Mu lebih dari cukup untuk kehidupan kami Tuhan. Puaskan kami, berkati kami dengan hadirat-Mu dan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, sebuah kehormatan untuk bisa berbagi buat teman-teman semua. Sekali lagi selamat sore atau malam nih ya? Di Kudus nih udah malam belum ini? Belum ya? Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Saya percaya kalian semua adalah orang-orang kudus, kecuali saya, karena saya dari Semarang. Dan kita semua telah dikuduskan oleh darah Yesus. Kalau hari ini kita merayakan Paskah, itu tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kita. Oleh darahnya Dia menebus kita. Bukan oleh karena apa yang kita bisa, tapi ini tentang apa yang telah Allah kerjakan buat hidup kita. Dan sama seperti bangsa Israel ketika mereka ada di tanah Mesir, saat Tuhan hendak memberikan atau melakukan tulah yang ke-10, maka orang Israel disuruh masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah mereka, di depan rumah mereka, di ambang pintunya harus dioleskan darah. Maka saat ada malaikat lewat di sepanjang tanah Mesir, ketika malaikat itu melewati rumah orang Israel yang ada olesan darah domba, maka malaikat itu melewatinya. Itulah yang kita rayakan dengan Paskah hari ini. Paskah itu artinya melewati, Passover. Dan kenapa rumah orang Israel dilewati? Bukan karena siapa orang yang ada di dalamnya, tetapi karena ada darah itu. Alkitab berkata saat Tuhan melihat darah itu, when I see the blood, maka I pass over. Dia melewatinya sehingga maut tidak ada di sana, sehingga keselamatan terjadi di rumah itu. Dan itu adalah lambang dari penebusan darah Kristus. Sehingga hari ini dengan iman kita percaya bahwa kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Bukan karena apa yang telah kita bisa lakukan. Aku sudah memberi persembahan, aku sudah melayani, aku sudah bisa melakukan ini, melakukan itu. Tapi karena penebusan Kristus. Apa yang Dia kerjakan di atas kayu salib itu adalah anugerah yang Dia berikan buat kita. Dan kita menerimanya dengan iman kita. Dan anugerah itu menjadi sangat besar atau begitu besar. Anugerah itu murah. Tuhan itu freely memberikannya buat kita. Keselamatan kita adalah sesuatu yang besar. Tetapi bukan karena sangat murah tapi tidak murahan. Anugerah itu murah Allah memberikannya, tapi itu bukan sesuatu yang murahan. Justru sebaliknya, keselamatan yang kita terima itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Sehingga kita tidak bisa membayarnya sendiri, hanya bisa diberikan. Hanya bisa diberikan. Kalau saya punya sebuah barang misalnya, mungkin cincin yang saya pakai, satu-satunya di dunia. Percaya nggak teman-teman? Cincin yang aku pakai ini satu-satunya di dunia. Karena di dalamnya ada berlian yang sangat sulit untuk dicari dan hanya ada satu-satunya di dunia ini. Dan saya hendak memberikannya kepada seseorang karena nggak ada harganya, nggak ada tag price-nya. Sehingga cincin ini hanya bisa given atau diberikan. Dan orang yang mau, dia yang bisa menerimanya. Kalau Anda bertanya kalau saya berikan sesuatu itu atau cincin itu kepada salah satu di antara kalian, kemudian kalian tanya berapa harganya kok? Harganya berapa? Itu artinya kamu mengejek saya.
Anggaplah saya orang yang terkaya di dunia ini, melebihi Elon Musk. Karena dia orang Amerika, kalau orang kudus pasti Mas Elon. Saya melebihi dia, anggap aja. Dan kalian berarti sedang menghina saya. Karena ini gak ada harganya. Justru satu-satunya di dunia, tidak ada harganya, terlalu mahal harganya, maka saya memberikannya. Itulah keselamatan yang kita terima melalui penebusan Yesus Kristus. Keselamatan yang kita terima diberikan Allah freely. Dengan cuma-cuma bagi orang yang beriman dan mau percaya, tetapi keselamatan itu bukan murahan. Justru pengorbanannya sangat mahal sekali. Sehingga kita nggak bisa membayarnya. Karena itu mulai hari ini sebagai orang percaya dan sebagai orang yang telah diselamatkan, kita perlu mengubah ketertarikan hidup kita. Next slide. Oh tadi slide-nya belum ya. Malah wajahku terus yang dipambang ini. Oke. Slide-nya bisa ditampilkan? Apakah sudah ada? Udah ya, mana ya? Oh sorry, ya oke. Slide yang kedua. Next slide. Ini salah satu riset mungkin angka yang terendah yang bisa saya dapatkan. Kemungkinan besarnya kalau teman-teman cari searching di Google atau ChatGPT atau apapun, maka kalian akan menemukan angka yang lebih besar bahwa ketertarikan kita terhadap sesuatu, khususnya di sosial media, adalah konten hiburan dibanding konten-konten edukatif. Maka kalau teman-teman di sini kalian sebagai content creator, kalau kalian mau cepat mendapatkan viewer, salah satunya adalah konten hiburan. Dan yang paling disukai oleh kita semua adalah konten-konten hiburan yang memang bisa menghibur kita. Kita bisa scroll setiap hari, setiap waktu, setiap menit. Dibanding dengan konten yang edukatif. Atau konten yang mengajarkan sesuatu yang bersifat edukatif ke hidup kita. Maka setelah ini kita akan buat Velocity sama-sama. Dan pasti mungkin hampir semua kita udah mencoba Velocity atau ada yang lain. Atau gayanya Fuji main bowling gitu ya. Lagunya gimana? Ah itu dia. Pokoknya sesuatu yang bersifat entertain kita akan menyukainya. Yang edukatif kita lebih jarang. Apalagi yang terkait dengan iman atau keyakinan atau hal yang spiritual. Apalagi hal yang tentang hal yang kekal. Buat kita mungkin apa sih gitu. Terlalu jauh. Nah itu faktanya. Tetapi justru sekarang kita harus belajar mau nggak mau untuk menempatkan diri kita di dalam lingkungan yang bisa menambah bobot spiritual kita. Bukan berarti nggak boleh nonton konten hiburan, silakan asal tidak berlebihan dan kontennya tidak berkesan negatif, nggak ada masalah. Tetapi kita juga perlu untuk membangun diri kita dengan hal-hal yang seharusnya kita harus pelajari. Next slide. Karena itu hal yang terpenting adalah ini. Karena kekristenan tentang seorang pribadi, yaitu Yesus. Maka sekarang saya ingin bertanya kepada kita semua. Ini adalah pribadi, the center of our life, pusat kehidupan kita, lebih dari segalanya, yaitu Yesus Kristus. Maka pertanyaannya, berapa waktu kita habiskan untuk mencari tahu tentang siapa orang ini? Apakah Yesus itu manusia? Atau apakah Yesus itu Tuhan? Atau dia adalah Tuhan sekaligus manusia? Kenapa dia harus menderita? Kenapa harus mati di kayu salib? Ya memang udah waktunya disalib kok gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk memperdalam iman kita. Jadi iman kekristenan kita bukan hanya sekedar percaya. Apalagi sebagai anak muda, saya percaya kalian cukup kritis tentang sesuatu. Maka pertanyakanlah Tuhan. Bukan untuk meragukannya, kalau kita masih ragu, it's okay. Justru Tuhan berkata, ujilah aku. Supaya kalian bisa semakin mengenal aku. Saya percaya Tuhan akan senang memperkenalkan dirinya bagi orang yang mau. Dan terus bertanya, dan terus berdoa, dan mencari tahu.
Dan perjalanan iman saya dimulai 20 tahun yang lalu kira-kira. Sekarang usia saya 20 tahun, berarti 20 tahun saya lalu berarti aku baru lahir ya. Ada yang percaya saya 20 tahun? Wajahnya menghina ya. Oke. Saya terima buku dari teman saya di SMA. Dia bilang gini, ini aku punya buku, kamu baca ya. Oke, saya baca. Setelah saya baca bukunya, waktu itu saya baru awal-awal mengenal Tuhan, belum bergabung di gereja lokal, masih di persekutuan doa. Tapi di kelas SMA usia 17 saya menerima buku itu. Waktu saya baca, waktu istirahat, terus tak baca pelan-pelan. Hati saya bisa bicara gini, ini buku salah ini. Kok ada yang salah rasanya. Tapi otak saya nggak bisa menjelaskan tentang buku itu. Dan sekian tahun berikutnya baru saya tahu itu adalah buku dari salah satu bidat Kristen atau aliran sesat di kekristenan. Dan isinya cukup membingungkan saya. Kalau Yesus itu manusia, kenapa dia berdoa? Kalau Yesus itu Allah, kenapa dia di sini? Lalu waktu Yesus di bumi, surga kosong dong. Nah disitulah saya mulai mencari tahu Yesus itu siapa ya. Bukan karena disuruh oleh orang lain, tapi dari penasaran saya, dari hati saya. Dan saya cari di Alkitab, saya tanya, saya belajar terus. Dan itu gak bisa semalam 2 malam. Dan saya menemukan jawabannya pelan-pelan, hari demi hari, tahun demi tahun. Untuk mengenal siapa Yesus Kristus. Sampai hari ini masih ada banyak hal yang harus saya pelajari tentang siapa Yesus Kristus. Tetapi kita bisa membuktikan iman kita. Next slide. Dari nubuatan-nubuatan yang ada. Nubuatan adalah sesuatu yang dikatakan tentang masa depan oleh para nabi. Maka itu dinubuatkan. Kalau ramalan itu belum tentu terjadi. Kalau nubuatan itu pasti terjadi. Karena disampaikan oleh nabi-nabi Allah. Dan di dalam Alkitab menurut salah seorang teolog yang saya baca penelitiannya atau risetnya. Sebuah riset klasik tahun 1800-an. Bukan hanya 1 atau 2 atau 3 nubuat. Tapi 456 nubuatan. Yang menubuatkan tentang siapa Yesus, kelahirannya, kematiannya, lahirnya di mana, dia akan mati dengan cara apa. Ada 456 nubuatan tentang Yesus Kristus. Kalau ada satu saja nama kita tercantum di Alkitab, itu sudah sangat luar biasa. Tetapi tentang Mesias atau Juru Selamat ini, yang dijanjikan oleh Allah Bapa. Kenapa dia harus menjanjikan 456 kali dituliskan dalam kitab para nabi. Dalam hukum Taurat juga dituliskan. Bukan hanya 1, 2, 3, 4. Apa 456. Dan digenapi oleh satu orang yang sama. Dengan kata lain itu hampir mustahil. Teolog lain seorang ahli statistik. Siapa yang suka statistik di sini angkat tangan? Atau sukanya garang asem semua di sini. Apa itu statistik? Membuat penelitian lanjutan tentang nubuat ini. Kita buka next slide. Kalau seandainya Yesus menggenapi 8 nubuat saja dari Alkitab, maka kemungkinannya adalah kalau dibuat peluang atau statistik, kemungkinannya adalah sebesar 1:10 pangkat 17. Yang jago matematika bisa angkat tangan. Berapa itu 1:10 pangkat 17 itu disebut apa? Tolong bantu saya orang kudus, kalian adalah orang yang sangat kudus di bumi ini. Buktikan bahwa kekudusan kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Berapa itu 10 pangkat 17? Ada yang tahu? Kalau ada yang bisa jawab nanti saya akan traktir makan soto kudus malam hari ini. Oke, nggak ada yang tahu ya, saya juga nggak tahu. 1:, dulu saya pernah lihat berapa itu, 100 kuadriliun atau berapa saya lupa. Tapi itu kemungkinannya sangat kecil. Kemudian kita tingkatkan lagi next slide. Kalau dia menggenapi 48 nubuat saja, maka kemungkinannya adalah 1:10 pangkat 157.
Jago matematika tolong beritahu saya berapa 10 pangkat 157, nolnya ada 157, 0. Dan itu gambarannya seperti kalau saya punya sebuah koin yang saya tanda tangan saya, kemudian saya naik helikopter dan berdiri di atas kota Jakarta, dan di atas kota Jakarta itu ada tumpukan koin setinggi 1 meter. Kemudian saya lempar random aja, hanya satu ini tanda tangan saya. Kemudian saya lempar, gak usah diambil cuma 1.000. Kalau emas 10 gram ambil aja. Lalu saya suruh seseorang untuk mencari, dan dia harus berenang di kota Jakarta di atas tumpukan koin itu. Dan kalau dia bisa menemukan koin ini, maka kemungkinannya adalah 1:10 pangkat 157. Dengan kata lain, iman kita ini, seorang pribadi yang kita percaya ini bukan orang sembarangan. Karena kelahirannya, kehidupannya telah dinubuatkan ratusan kali dan digenapi oleh satu orang yang sama. Dan bahkan kalau bicara kebangkitan Kristus, maka iman kita hari ini itu bisa dibuktikan. Karena kehidupan Yesus bisa dibuktikan. Kematian Yesus bisa dibuktikan. Penyaliban Yesus ada sejarahnya. Kebangkitan Yesus ada saksi matanya. Kenaikan Yesus ke surga ada saksi matanya. Jadi kekristenan kita ini, iman kita kepada Yesus Kristus itu bukan hanya begini. Oh, yang penting aku percaya. Teman-teman bisa menelusuri itu dari generasi ke generasi, dari sampai ke rasul-rasul saksi mata pertama. Dan itu diturunkan terus-menerus sampai kita gereja Tuhan akhir zaman, sudah selisih rentang 2000 tahun. Dan kekristenan tidak pernah mati. Alkitab tidak pernah bisa dimusnahkan. Karena itu adalah firman Allah. Maka iman kita sekarang kita bisa berpegang teguh tentang siapa Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan kita bisa membuktikannya. Maka apa yang Yesus kerjakan itu justru dia sengaja mencari saksi mata. Yesus gak pernah gini, oh aku sedang di gua dan aku menerima pewahyuan dari Tuhan. Hanya aku yang menerimanya. Tidak pernah begitu. Setiap kali Yesus ada fakta-fakta sejarahnya, justru dia perlihatkan. Kematiannya, tangannya yang berlubang paku, kebangkitannya 40 hari dia yakinkan murid-muridnya, menampakkan diri. Kemudian dituliskan di Alkitab. Turun-temurun buat kita. Itulah kenapa Alkitab yang kalian pegang itu sangat mahal harganya. Bukan soal berapa rupiahnya, tapi itu pengorbanan dari penulis dan dijaga turun-temurun sampai kita hari ini. Sehingga warisan iman ini tetap terjaga. Sekarang mungkin kita nggak lihat Yesus secara fisik, tapi kita bisa berjumpa dengan dia di dalam Alkitab yang kita baca. Saat 2 orang murid berjalan ke Emmaus setelah kematian Yesus, mereka jalan. Dan mereka berbincang tentang Yesus. Mereka cerita, oh Yesus sudah mati ya, pengharapan kita hilang loh bro. Kita balik aja ke Kudus, kita nyoto lagi. Kemudian Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak tahu karena Yesus menyembunyikan tentang siapa sosok yang sebenarnya. Kemudian Yesus berjalan mereka bertiga dan Yesus menceritakan tentang dirinya dari kitab hukum Taurat sampai kitab para nabi. Dan hati mereka mulai berkobar-kobar saat Yesus menjelaskan tentang siapa dirinya dari firman Tuhan. Aneh sekali. Ini kan Yesus loh. Sama seperti saya misalnya nih, menampakkan diri di depan kalian. Hei, jemaat RBK GIA Kudus, aku adalah Yesus Sang Mesias itu. Pasti kalian gak percaya. Tapi kalau anggaplah saya ini Yesus, kenapa dia harus menyembunyikan dirinya? Tahu udah ketemu, dia bangkit secara fisik, malah dia menutupi atau menyembunyikan siapa dirinya. Dan setelah mereka perjamuan, mereka makan tubuh dan darah Kristus. Seketika itu mata mereka kedua murid itu terbuka. Dan dia tahu Yesus, setelah itu dia hilang. Karena udah pakai tubuh kebangkitan. Bisa tembus tembok. Kalau tubuh kebangkitan itu bisa tembus tembok. Masih bisa makan tapi bisa tembus tembok. Mau kemana aja. Gitu. Itu kayak ruang antar waktu.
Karena Yesus tidak terbatas ruang dan waktu. Perhatikan ini. Secara fisik kenapa dia sembunyikan dirinya? Supaya kedua muridnya bisa melihat dia dari firman Tuhan. Maka hari ini gak ada alasan buat kita bilang gini, aku gak pernah lihat Yesus kok. Saya jamin kalau Yesus nemuin kamu pasti takut. Lari kamu pasti dikira hantu kayak murid-murid Tuhan, gak ada hantu gitu. Loh, itu padahal Tuhan. Jadi gak harus dalam wujud apa yang bisa kita lihat di mata jasmani kita. Tapi waktu kita baca firman Tuhan, kita bisa mengenal, Roh Kudus bisa memberitahu kita ini adalah Mesias, Juru Selamat kita. Sekalipun mungkin masih ada pertanyaan di otak kita sama seperti saya tadi waktu saya usia SMA. Saya belum bisa jelaskan siapa Mesias atau Yesus Kristus dari otak logika saya. Tapi dari hati saya, Roh Kudus memberikan saya pengertian. Itu buku yang salah, pengajarannya salah. Cari di Alkitab. Karena itu kita akan balik ke Taman Eden. Dari kisah kejatuhan manusia yang pertama, di Kejadian pasal yang ketiga. Next slide. Dan disinilah semua bermula. Ketika di Taman Eden, manusia punya hubungan yang dekat dengan Allah. Bisa mendengar bunyi langkahnya. Dan di tengah taman itu, in the midst of the garden, ada the tree of life. Tapi di sana juga ada the tree of the knowledge, buah pohon pengetahuan. Dan Tuhan bilang gini, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi yang satu itu jangan. Begitu kamu memakannya, kamu akan mati. You shall surely die. Kamu akan mati. Itu adalah dosa. Padahal Tuhan itu baik loh. Semua pohon buahnya boleh kamu makan. Tapi dibatasi. Manusia itu gak suka dibatasi. Kita pengennya gini, aku tuh bebas gitu. Jadi anak muda itu yang bebas. Bebas yang sejati itu harus dibatasi. Itu yang kita lihat di dunia ini. Spiritnya, tensionnya kayak gitu. Gender bebas. Kalau kita ke Thailand, kalian akan bingung itu gendernya ada belasan atau berapa gitu. Saya nggak tahu. Nggak cuma Adam and Eve. Di Taman Eden itu ada Adam and Steve. Campur siapa lagi gitu. Oh udah jelas gender cuma 2, malah manusia pengen bebas. Dan akhirnya itu merusak kita sendiri. Dan Tuhan bilang gini, jangan sentuh dosa itu. Dengan makan buah itu manusia itu akhirnya gini, aku gak mau pakai standar Tuhan, aku pakai standarku sendiri. Gak usah Tuhan-Tuhanan, gak usah diatur Tuhan, itu kan kepengennya kita. Gak usah diatur orang tua, sakarapku dewi, aku bisa hidup sendiri. Nanti aku kerja sendiri, aku akan cari makan sendiri, aku akan mati sendiri, aku akan ngubur diriku sendiri. Semua tentang aku itu keegoisan kita. Dan Tuhan mau memanggil kita untuk kita memilih buah pohon kehidupan. Yang ada di tengah taman itu adalah center kehidupan kita. Itu adalah Yesus yang menjadi pohon kehidupan bagi kita di kitab Amsal. Maka sekarang hidup kita ini di Taman Eden, kita baca kisahnya setelah next slide. Ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Setelah tahu mereka itu berdosa setelah makan buah pohon pengetahuan itu, dan mereka membuat pakaian dari daun pohon ara untuk membuat baju dalam, menutupi kemaluan mereka. Tetapi nanti yang Tuhan mau bukan pakai itu. Manusia ketika jatuh dalam dosa mencoba menutupi rasa malunya dengan membuat pakaian dari yang mereka bisa. Pakaian itu kan fashion. Dan ini adalah bukti bahwa kita telah jatuh dalam dosa, teman-teman. Setiap kali kita pengen punya barang yang kita pengen nih, merek tertentu, brand tertentu. Apa sih yang kalian pengen? Handphone misalnya. Kalau enggak iPhone rasanya ada yang kurang ya. Gitu. Untung sekarang Cina mulai bangkit. Hidup Tiongkok. Masih ada Xiaomi. Masih ada Huawei. Masih ada handphone yang lain gak cuma iPhone. Tapi kalau orang pegang iPhone itu rasanya gitu. Kalau mau telepon aja ya. Kalau pegang logonya iPhone ini gak mau pakai
casing yang nutupi logo Apple-nya. Logo Apple Kroak itu. Tahu nggak sih bahasa Kroak? Maaf, saya orang Semarang. Apel digigit, apel nggak utuh. Sehingga kalau kita pakai iPhone itu rasanya memang sih kualitasnya bagus. Oke, kalau sesuai kebutuhan kita, oke, kalian punya uang silahkan. Tapi jangan sampai kalau nggak pakai itu ada yang kurang dalam diri kita. Belum lagi fashionnya, nanti beli baju. Yang cewek ini suka shopping di mana? Sekarang banyak shopping online shop. Masukin keranjang nggak apa-apa, yang penting saya di check out. Masukin keranjang aja semua. Tahun depan baru di check out satu-satu, nanti kan udah lupa. Masukin keranjang dulu nggak apa-apa saja yang di check out ya kan. Terus demi lifestyle, sekarang udah banyak pinjol. Jangan kira cuma orang-orang tua yang terkena pinjol saudara-saudara. Ternyata anak-anak remaja juga bisa bermain pinjol. Dan tiba-tiba nanti kalian sudah berhutang ratusan juta karena pinjol. Demi lifestyle gitu. Untuk menunjukkan sesuatu dari diri kita, itu menunjukkan bahwa kita telah jatuh dalam dosa. Sama seperti Adam dan Hawa membuat pakaian untuk menutupi rasa malu mereka. Kita baca lagi. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia. Perhatikan ini, setelah mereka berbuat dosa, yang bersembunyi siapa? Yang bersembunyi siapa? Yang sembunyi siapa? Manusia dan istrinya itu. Terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di taman. Jadi bahkan setelah manusia berbuat dosa, Allah tidak bersembunyi dari manusia. Tapi yang bersembunyi justru kita. Karena hati nurani kita menuduh kita. Aku telah berdosa, maka aku bersembunyi ketika ada Tuhan. Bahkan Tuhan mencari manusia, hei manusia, di manakah engkau? Where are you? Tapi kenapa manusia yang bersembunyi? Ini berbeda dengan apa yang kita rasakan sesaat setelah kita jatuh dalam dosa atau berbuat kesalahan. Hati nurani kita menuduh kita bersembunyi dari Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan jauh dari kita. Kita merasa bahwa Tuhan gak sayang lagi sama kita. Kita merasa bahwa Tuhan itu jauh sekali. Padahal Tuhan tetap ada di sana. Tapi feeling kita, hati nurani kita mengatakan bahwa Tuhan itu jauh sekali. Dia udah gak peduli sama aku. Dia meninggalkan aku. Itu artinya kita belum mengenal kasih Allah di dalam karya penebusannya, dalam peristiwa Paskah itu. Kita mengira gini loh, kalau hari ini aku sudah rajin, aku udah saat teduh, maka Tuhan pasti sayang sama aku. Tapi karena aku hari ini belum baca Alkitab tadi pagi, bangun kesiangan, lupa gosok gigi, sampai sore hari ini datang ke gereja, dan aku lupa mandi, karena bangun kesorean, karena aku tugas sore hari ini, maka Tuhan tidak akan sayang lagi kepadaku. Aku tidak layak ada di gereja ini. Kita ngukur kasihnya Tuhan itu berdasarkan apa yang bisa kita buat dalam hidup kita. Padahal kita berkata gini, Dia telah membuktikan kasihnya saat kita masih berdosa dan menjadi seteru Allah. Jadi Tuhan itu gak menunggu kita. Dia mati lebih dulu buat kita. Membuktikan cintanya. Jadi apa bukti cintanya Tuhan hari ini? Karena aku belum bisa kuliah di luar negeri Tuhan. Sepertinya Engkau lebih sayang dengan temanku itu. Kalau lihat temanku itu, orang tuanya enak ya Tuhan. Mau minta apa dikasih. Kalau aku gak bisa minta apa-apa. Jangankan sekolah di Semarang. Sekolah di Jepara aja aku gak bisa. Jangankan sekolah di luar negeri gitu. Terus kalau liburan lihat sosial media, Tuhan, temanku kok enak ya. Liburannya sampai ke Eropa. Aku cuma di pantai Jepara loh. Terus kita marah sama Tuhan. Kenapa hidup semenyakitkan ini ya? Terus buat konten TikTok.
Merasa bahwa hidup kita ini adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Kenapa teman-teman? Karena kita mengukur kasihnya Tuhan dari barang-barang materi. Kok enak ya temanku itu udah punya pacar. Padahal setelah punya pacar bertengkar terus. Dan hidupnya gak bahagia. Berarti lebih bahagia aku dong yang single dong. Jadi kalau temanmu besok punya pacar, kasih selamat dia. Selamat gini. Selamat, ini contoh aja gak usah takut. Selamat datang masalah dalam hidupmu. Gitu. Selamat datang, selamat ya kamu udah punya pacar, selamat datang masalah dalam hidupmu. Lo punya pacar itu juga mendatangkan masalah. Dulu kalian single mau kemana aja bebas. Sekarang harus laporan boy. Besok aku mau nonton sayang. Besok aku mau makan sayang. Makan sama siapa? Ini kamu lagi apa? Lagi makan bakso. Tukang baksonya cowok apa cewek? Cowok. Jangan pergi di sana. Cari tukang bakso yang perempuan. Karena aku cemburu sama kamu. Pacarnya posesif ternyata. Ya karena mencintai kita toh. Kok belum bales-bales sayang? Sorry aku lagi mabar. Aku main dulu ya. Ya udah kita main bareng yuk. Ayat selanjutnya, next slide. Next slide-nya mana? Oh, satu lagi. Oke. Tapi Tuhan Allah, ini kasih Tuhan, memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kapan ini terjadi? Tepat setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Dan Tuhan masih mencari itu manusia. Saya beritahu teman-teman, Tuhan itu maha kuasa. Kita ini kecil sekali dibandingkan dengan alam semesta yang Tuhan ciptakan. Kita ini tinggal di bumi, hanya salah satu planet di galaksi kita namanya apa? Bima Sakti. Dan masih ada banyak galaksi lain di luar angkasa sana. Kalau teman-teman nanti mau sekolah dan pengen jadi astronot misalnya, atau pengen keluar angkasa seperti Katy Perry kemarin, kalian akan melihat itu taman bermainnya Tuhan. Taman bermainnya Tuhan itu bukan di alun-alun kota Kudus, tapi di universe, bro. Dia mau ciptakan planet lain, gampang. Dia mau ciptakan bumi yang lain di belahan galaksi yang manapun, kita nggak ngerti. Tapi Tuhan itu setelah manusia jatuh dalam dosa, dia tidak meninggalkan kita. Dia bahkan mencari manusia, dia bahkan ikut menanggung dosa kita untuk bersama-sama dengan kita. Sehingga kita bisa menerima kembali keselamatan di dalam dia. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam ini, aku menjadi takut. Dosa membuat kita takut, membuat kita malu karena telanjang. Sebab itu bersembunyi, itu akibat dosa. Dan dosa itu selalu merusak kita. Dan teman-teman memiliki cara pandang ini. Kenapa Tuhan mau kita jauh dari dosa? Bukan semata-mata gini, oh sembahlah aku. Hei manusia, sembahlah aku. Aku ini Tuhan yang ada di surga dengan tahtaku yang mulia. Hei manusia, sembahlah aku gitu. Enggak, Tuhan itu bukan pribadi sebagai egomaniak gitu. Yang memohon-mohon untuk melakukan itu. Dengarkan baik teman-teman. Kita mau nyembah gak nyembah Tuhan, Tuhan itu tetap seperti itu dari kekal sampai kekal. Jadi Tuhan itu gak rugi kalau kita gak nyembah dia. Dalam kekekalan hatinya itu penuh dengan kasih, full of love antara Bapa, Putra, Roh Kudus. Dia punya jutaan malaikat di sorga. Sebetulnya dia gak butuh kita. Kasarannya gitu, quote unquote, dia gak butuh kita. Dia bisa buang kita. Dia bisa ciptakan makhluk lain. Tetapi dia tidak memilihnya. Dan saat kita memilih untuk tidak hidup dalam kebenaran itu justru merusak kita. Ketika teman-teman berbuat dosa, semata-mata itu bukan buat Tuhan, tapi buat diri kita sendiri. Karena setiap dosa itu pasti menghancurkan kita. You name it. Nama dosa apapun. Memang itu enak dan nikmat
karena buah pengetahuan itu menarik dan sedap kelihatannya. Tapi itu adalah fake pleasure. Itu adalah kenikmatan sesaat. Pornografi. Kalian akan dapat direct feedback. Kita akan dapat direct feedback. Free sex itu akan dapat direct feedback langsung. Tapi sesaat. Setelah itu kita merasa takut, malu, pengen bersembunyi. Hati nurani kita menuduh kita. Belum lagi faktor-faktor akibat yang lain. Jadi setiap dosa itu pasti merusak kita. Memang nikmat sesaat. Tapi itu fake pleasure. Pornografi itu imitasi dari keintiman yang sejati. Kenapa kita suka pornografi? Itu imitasi dari keintiman yang sejati. Nanti kalau teman-teman dewasa, kalian punya pasangan, kalian menikah. Dan kalian masih terikat addiction dengan pornografi. Maka kalian gak pernah puas dengan pasanganmu. Karena itu namanya industri pornografi, karena buat cari duit, itu buat cari cuan. Semuanya, angle-nya, ceritanya dibuat demikian rupa supaya menarik buat kita. Lalu kita lihat nanti istri kita, pasangan kita makin gendut, makin gemus karena kamu seperti gitar Spanyol. Dulu kamu langsing, sekarang kamu langsung sayang. Dan itu bukanlah kasih, itu nafsu. Dan dunia, filosofi dunia itu akan merusak kita. Memang nikmat sesaat, tunggu waktunya. Kita akan menderita. Pasti, itu sudah difirmankan. Maka ini cara Tuhan menyelamatkan kita. Sedikit lagi waktunya, ayat 21, next slide. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dan istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Kalau ada pakaian dari kulit binatang, artinya ada binatang yang dikorbankan. Itulah Paskah, domba Paskah. Harus ada binatang yang dikorbankan untuk jadi kulit binatang. Dan saya suka ekspresi dari ayat ini, lihat lagi sekali lagi ayatnya, perhatikan ini. Allah yang membuat pakaian, menyediakan korban bagi kita, lalu mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Manusia baru saja mengkhianati Tuhan. Tapi Tuhan punya solusi dari dosa manusia. Tuhan gak lari dan meninggalkan manusia. Bahkan gini, lihat. Dikasih pakaian, gak cuma gini, nih pakai baju. Kamu telanjang tuh enggak. Dia mengenakannya kepada mereka. That is love. Itu cintanya Tuhan buat kita. Itu cintanya Tuhan buat kita. Next slide lagi. Dan ini adalah jalan kemenangan yang Tuhan beri. Kita akan baca ayatnya dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus yang tidak berdosa dibuat jadi korban dosa, supaya kita yang berdosa dan percaya kepada Dia dibenarkan oleh Allah. Dengan kata lain, kualitasnya Yesus itu juga diperhitungkan buat kita. Teman-teman yang sekolah, kalian kenal nggak teman sekelasmu yang paling pintar atau yang paling jago matematika? Yang nilainya selalu hampir sempurna lah, 9, 10. Kayak setengah dewa gitu ya di matematika atau fisika kimianya. Nah kalau saya tahu nilai kalian ada berapa. Anggap aja nilai teman kita itu 9, 10, 11, 10 memang pinter banget jago. Nah suatu kali guru kalian begini, setelah selesai tes, semua satu kelas dapat nilai jelek atau di bawah rata-rata. Hanya satu yang dapat nilai 9. Dan hari itu gurumu mengumumkan gini, anak-anak semuanya, berdasarkan hasil tes kita, tidak ada satupun dari kalian yang akan lulus ujian, semuanya remedi, hanya satu orang karena nilainya 9. Semua harus revisi, semua harus remedi, semua harus perbaikan. Tetapi kali ini, karena kebijakan sekolah, nilai kalian, nilainya temanmu
akan menjadi nilai kalian semua. Dan nilaimu semua 9. Dan semua kalian lulus. Itulah anugerah Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa bilang gini, Tuhan, aku layak untuk pergi ke surga. Tunjukkan satu manusia yang berani berkata gini. Letaknya itu di neraka paling bawah pasti dia. Semua kita pasti merasa gini, aku orang yang paling berdosa. Dan aku mau menerima kasih karunia-Mu. Dan saat kita merendahkan hati kita, maka Dia Tuhan yang menyelamatkan dan memberikan hidupnya bagi kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan korban dosa. Bagaimana mungkin Kristus yang tidak berdosa menanggung dosa kita, dan kita yang seharusnya ada di tempatnya Yesus, kita diselamatkan oleh anugerahnya. Ayat yang terakhir, Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saya minta tolong 2 orang pria yang ganteng di sini bisa maju ke depan enggak? Yang paling depan, ya sama depannya 1. Oke, kasih tepuk tangan dong. Oke, di sini aja, di karpet. Oke, di karpet aja menghadap ke sana. Namanya siapa? Dika. Suka nge-gym ya? Oh, suka nge-gym ya? Oh enggak ya, oke. Kok bisa kekar gitu? Oke. Dika dan Adi. Teman-teman saya mau tanya, di antara mereka berdua siapa yang cocok jadi domba? Loh kok ketawa? Siapa? Pakai kacamata? Lakukan bro, jadi domba. Kita tes dulu. Ternyata dia bukan domba, lembu tambun. Loh, ayo, lagi bro, belum dimulai nih. Kita tes dulu suaranya. Be. Cocok. Belum selesai. Saya adalah orang berdosa. Perhatikan ini simulasinya. Saya adalah orang berdosa dan ini adalah Adi ya tadi namanya. Imam di dalam bait Allah. Dan karena saya orang berdosa, saya datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban dosa saya dan saya bawa lembu tambun saya. Kemudian saya serahkan kepada imam. Lalu imamnya akan ngecek kualitas korban saya. Coba dicek. Tidak boleh ada yang cacat. Semuanya harus bersih. Semuanya harus sempurna. Kalau ada panunya gak lolos. Kalau ada bolotnya gak lolos. Kalau ada, ya anggap aja bersih pokoknya. Dan yang dicek adalah korbannya. Dan setelah imam berkata lolos, bersih, maka saya akan berdoa dengan hewan korban ini sebelum dia akan dikorbankan. Dan dosa saya masuk ke hewan ini, korban saya. Buktinya apa? Setelah saya selesai berdoa, disaksikan oleh imam pengakuan dosa saya. Hewan ini akan disembelih sebelah sini, bro, imam, sebelah kanan. Dan dia akan menyembelihnya 1 kali aja, pisau, seret gitu. Nah ini salah. Ini tapi contoh yang bagus. Perhatikan teman-teman di sini. Kalau hewan korban dulu, kalau teman-teman lihat saudara-saudara kita umat muslim mempersembahkan korban, coba sekali-sekali nonton atau di penjagalan hewan. Biasanya ini harusnya gini, kalau motong hewan ini harus sekali potong mati set gitu. Karena kalau enggak ini hewannya akan suffering dan dia akan mengeluarkan toksik racun di darahnya atau di bagian tubuhnya atau di organnya. Sehingga harus pisaunya tuh betul-betul tajam. Coba sekali aja set gitu, enggak boleh ada ngek gitu, enggak boleh. Set, mati tuh, mati bro. Terus, nah gitu aja. Udah stop gitu aja. Ya tunggu dulu, tiduran dulu, belum selesai. Nah sekarang pertanyaan, teman-teman jawab pertanyaan saya. Kalau hewan korban itu nggak boleh ada suffering. Tapi kenapa Yesus bahkan sebelum dia di atas kayu salib. Sebenarnya gini loh, hukuman mati tembakan bar tuh, der gitu.
Kenapa Yesus harus diserahkan dulu ke Pontius Pilatus? Lalu dia harus dicambuk. Teman-teman tahu nggak kata oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Waktu saya sakit 5 tahun lalu, saya baru tahu apa itu bilur-bilurnya. Baca Alkitab tapi saya nggak ngerti apa itu bilur. Teman-teman, apa itu bilur? Bilur itu ternyata cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata bilur itu adalah luka panjang, menghadap ke sana, akibat cambukan, menghadap ke belakang. Jadi kalau Yesus dicambuk, kalau hukum Yahudi 40 kurang 1, kalau Roma mungkin bisa lebih, dicambuk nih 40 kali anggap aja. Dan cambukannya Roma itu bukan kayak pancing kail kita loh, kalau mancing satu kail gini enggak. Tapi kayak gurita, matanya itu banyak. Jadi sekali dicambuk, itu pasti dagingnya keluar, trot gitu. Dan kalau 40 cambukan ini punggungnya. Jadi yang ada di Passion of the Christ itu masih jauh lebih baik. Harusnya punggungnya Yesus ini habis, itu kelihatan tulangnya semua. Dan wajahnya udah rusak, gak kelihatan lagi. Dan kenapa dia harus dicambuk? Oleh bilur-bilurnya. Kamu telah disembuhkan. Jadi setiap penderitaan Yesus ada alasannya. Kalau hewan tadi sekali potong harus mati, gak boleh. Gitu, gak boleh. Harus sekali set gitu, mati langsung dia. Dan waktu di Taman Getsemani, Yesus itu berkeringat darah. Itu istilah medisnya hematidrosis. Jadi pembunuh, karena dia level stresnya tinggi, dia sangat ketakutan menghadapi kematiannya. Karena dia manusia sekaligus dia Allah, tapi saat dia jadi manusia itulah dia mengalami ketakutan yang sangat besar sehingga sampai pembuluh darahnya mengecil. Kemudian dia sampai dikuatkan oleh malaikat. Itu yang dikatakan Alkitab, dia seketika lebih rendah dari malaikat. Karena Yesus merendahkan hatinya untuk menerima kekuatan dari malaikat Tuhan. Dan setelah itu dia mengalami kelegaan untuk sementara waktu. Pembuluh darahnya itu membesar lagi dan darahnya itu keluar lewat kelenjar keringat. Jadi itu sebuah kondisi medis yang langka saat seseorang sampai mengeluarkan keringat darah. Dan di saat penderitaannya bahkan akhirnya dia mendapatkan kekuatan. Dan tantangan Yesus sebetulnya puncaknya bukan di atas kayu salib. Tapi saat di Taman Getsemani itu dia berdoa, kalau boleh Bapak yang ini lalu. Karena dia tahu dia harus mati. Dan dia menghadapi kegentaran yang besar. Yang dia ingat itu wajahmu semuanya. Wajah kita semuanya. Sehingga dia akhirnya beroleh kekuatan. Dan di ayat selanjutnya di Lukas pasal 22 dia bangkit dan berdiri. Dia sudah memantapkan hatinya. Dia dapat kekuatan dari Tuhan untuk menyelesaikan panggilannya mati di atas kayu salib. Penderitaannya menyembuhkan kita. Kematiannya menghidupkan kita. Kematian Yesus dan kebangkitan Yesus membenarkan kita. Bukankah kita punya Allah yang ajaib? Terima kasih, kasih tepuk tangan teman-teman. Saya panggil tim Praise and Worship bisa maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Silakan, terima kasih. Kita akan berdoa. Kita akan menyanyikan lagu yang terakhir tadi. Yahweh will manifest himself. Bukankah kita punya Tuhan yang ajaib, Allah yang mencintai kita? Kita tutup mata semua, kita tundukkan kepala. Saya tidak tahu apa yang teman-teman alami hari ini. Dan dia selalu bersama kita, tepat di titik kegagalan kita yang terdalam pun. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bukan hanya di saat keberhasilan kita. Tapi terutama saat kita gagal, kita merasa menjadi orang yang paling tidak layak. Tetapi dia selalu ada di dekat kita. Meskipun perasaan kita berkata, Tuhan kau jauh. Tapi firman Tuhan berkata, dia tetap dekat. Menemani, menopang, menguatkan, menebus, dan mengangkat hidup kita.
Yahweh Rafa, lebih lagi kita katakan Yahweh Rafa Elohim, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Sekali lagi kita katakan dari hati kita Yahweh Rafa Elohim, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Malam hari ini barang siapa kita yang mau untuk menerima kasih-Nya Tuhan, pengampunan dosanya yang Dia berikan buat kita. Mungkin kau merasa bahwa dirimu adalah orang yang paling gagal, banyak dosa, dan tidak layak untuk ada di hadapan Allah. Tetapi hari ini kita percaya kita punya imam besar yang membuat kita berani untuk menghadap tahta kasih karunia. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena apa yang telah Yesus kerjakan di atas kayu salib buat kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang layak di antara kita, tapi kasih-Nya itu yang melayakkan kita. Sehingga hari ini dengan iman kita bisa berkata, aku berani, with boldness. Kita datang dan masuk ke tahta hadirat Tuhan yang kudus. Karena kita punya imam besar, pengantara kita. Kalau engkau mau memberikan hidupmu untuk menerima pengampunan dosa, taruh tanganmu di dadamu. Kita akan doa sama-sama. Kalau engkau mau mengakui Tuhan, aku adalah manusia berdosa. Dan aku mau merendahkan hatiku untuk menerima anugerah-Mu yang besar dan menerima kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang taruh tanganmu di dada, engkau bisa berdiri di tempat di mana engkau ada. Kita mau doa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami tahu saat kami gagal dan saat kami melakukan dosa, kami merasa kami tidak layak. Kami merasa kami jauh dari Tuhan. Tetapi oleh karena penebusan-Mu dan karya keselamatan-Mu yang sempurna, yang melayakkan kami. Bahkan Kau sendiri yang mengenakan kami pakaian. Engkau membuktikan kasih dan cinta-Mu. Mari kita doa sama-sama teman-teman. Angkat tanganmu, kita doa sama-sama. Tuhan, aku mau menerima kasih dan cinta-Mu yang besar. Aku percaya aku dicintai, bukan karena siapa aku, tapi karena Engkau adalah kasih. Maka aku percaya aku dicintai. Dan hari ini, aku mau terima kasih dan cinta-Mu yang besar dalam hidupku. Dan aku terima pengampunan dosaku. Aku dikuduskan, disucikan, dibenarkan oleh penebusan Kristus, darah anak domba yang menyucikan dan membenarkan aku. Tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi ketakutan yang berlebihan yang menguasai hati kami. Tapi korban Kristus yang sempurna yang menyucikan hati nurani kami. Ketika ada intimidasi, engkau tidak layak,
kami akan berkata, memang aku tidak layak, tapi darah Yesus yang melayakkan aku. Sehingga hari ini aku tetap kuat berdiri. Bukan karena kemampuanku, bukan karena kehebatanku, tapi karena Yesus Kristus di dalam hidupku. Aku dibenarkan, aku dikuduskan, aku diberkati, dan aku menerima hidup yang kekal di dalam Tuhan. Dan aku percaya setiap hari aku menerima limpahan kasih-Mu, penyediaan-Mu. Bukan karena kebaikanku Tuhan, tapi karena kebaikan-Mu yang besar dan kasih-Mu yang besar dan tidak terbatas buat aku. Karena itu malam hari ini aku membuka hatiku untuk percaya dan mau menerima penebusan-Mu di atas kayu salib. Dan aku percaya aku menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari dosa, dari intimidasi, dari ketakutan, dari kecemasan. Dan kami jadi orang-orang yang merdeka di dalam Yesus Kristus. Masa depan kami cerah dan penuh pengharapan karena ada Tuhan yang bersama kami. Bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan yang menyediakan kehidupan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami semua satu persatu. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Kau jamah hati setiap kami malam hari ini. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yogi Santoso yang sudah menyampaikan firman pada KKR kali ini. Terima kasih juga untuk Gembala Kia Kudus dan para mahasiswa Kia Kudus. Kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengambil bagian di KKR kali ini. Oke, kita juga berterima kasih pada teman-teman yang sudah kami undang dari GKMI Rayon 2, GBI Rock, GBI Keluarga, GKI Elim, GKI Manuel, dan GWT AGCC, GBI HICC, GITC Pelosok, dan DITC Kudus, FGF Kudus, GKNI Kenari, dan GKNI Kalirejo, GKMI Tanjung Karang, GKC Kudus, dan Gereja Pentakosta Indonesia. Terima kasih semuanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang namun gereja belum sebut. Sekian dari kami kembali mengucapkan selamat Paskah. Dan beri lagi aku, Crossland Victory!
Baik, sebelum kita akhiri ibadah pada malam hari ini, ada satu pesan dari seksi ibadah, mengingatkan bahwa untuk besok pagi ada ibadah Paskah subuh jam 5 pagi, ya, dengan tema hidup kita bagi Allah. Ya mungkin datangnya tidak jam 5 ya, kita semua bangunnya jam 3. Jam 3 nanti jam 4 sudah ada di tempat ini. Siap ya? Oke, semangat? Amin. Ya sekali lagi terima kasih Pastor Yogi. Tuhan berkati senantiasa. Baik, kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Saya ajak untuk semuanya bangkit berdiri. Mari kita tunduk kepala. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas semua kasih rahmat-Mu, kebenaran firman sudah disampaikan. Kiranya itu semuanya boleh membuat iman kami semakin semangat, lebih taat, setia kepada Tuhan, rasa syukur untuk kasih setia Tuhan dengan kematian, pengorbanan Tuhan di kayu salib, dan kebangkitan Tuhan membawa kami semakin memiliki iman yang kuat dan teguh. Kami ikut merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Pastor Yogi, istri dan anak-anak yang sudah sampai ke tempat ini. Tuhan pakai menjadi saluran berkat iman setiap kami. Dan kalau nanti kembali ke Semarang, kiranya Tuhan tolong pimpin dalam perjalanannya sehingga sampai ke tempat tujuan dengan selamat, dengan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami semuanya yang sebentar juga akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan menolong kami sampai ke tempat di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari rekan-rekan remaja, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Remaja yang dikasihi Tuhan, setelah engkau berbuat bakti kepada Tuhan pada malam hari ini, sekarang pulanglah, terimalah sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus. Biarlah menyertai dan memberkati kalian semuanya mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Teman-teman boleh maju ke depan ya, kita mau foto sama-sama. Yuk, mari maju ke depan.
Ayo bisa maju semuanya. Pastor Yogi sama istri sama anak-anak boleh ikut maju. Yuk, maju yuk, maju. Maju guys. Ayo masih ada yang mau maju lagi enggak? Ayo. Yuk, yuk, yuk. Mas Bain. Lo enggak apa-apa, ikut aja. Oke, mari kita. Bentar. Oke, yang belakang banget nggak kelihatan, jadi agak melebar di sisi kanan sana atau kanan kiri. Yang belakang banget. Yang Ayo kakaknya tim Mulmed belakang yang banget. mau ikut foto Situ juga aja nggak boleh. apa-apa. Nggak kelihatan yang belakang. Yang sebelah kanan dari arah saya itu masih kosong. Kalau mau diisi bisa. Mas, sini maju aja. Nggak kelihatan yang belakang. Sini, sini. Di sini. Yang belakang itu toh, belakang yang belakang banget. Di sini masih kosong, di sini, sini. Sebelah kanan, sebelah kiri kosong. Maju aja. Layar musik mau di belakang ya? Tengah ya? Oke ya. Mana kok? Gimana kok? Yang menggerombol di bawah ini bisa pindah ke sebelah sisi kiri panggung di sebelah kiri atas ya. Nah, masnya yang saya tunjuk ya. 1, 2, 3, 4 bisa. Pindah ke atas boleh. Mana? Kanan. Mas. Sit. Sekarang saya naik. Wah. Naik ya 3 orang. Cowok. 3. Naik ke atas saja. Nah, naik. Masnya juga. 2, 3 orang. Oke. Oke, siap-siap ya. Oke, lihat kamera. 1, 2. Oke, ganti kamera. Oke, lihat kamera. 1, 2. Ganti gaya.
Oke, thank you. Oh, bentar, jangan bubar dulu. Mau video. Velocity. Pak, pakai HP ya? Pakai basic. Aman. Oke. Video apa ini? Udah? Pakai HP aja, Pak. Pakai HP aja. Kesusahan. Kata-kata apa? Kata-kata hari ini. Guys, kita mau bikin video teriak RBK aku. Terus nanti kita teriak cross lane victory lane. Oke. Dua tangan cross lane. Oke. Bisa. Jadi. Gak apa-apa. Coba latihan dulu ya. Gak usah. RBK di aku. Bisa ya. Oke. Kita take beneran ya. Siap. Oke. RBK di aku. Oke, makasih semuanya. Teman-teman untuk nanti itu foto di sini. Untuk konsumsi ngambil di bawah ya. Lalu ada persembahan juga di belakang sama souvenir, jangan lupa diambil. Terima kasih. Untuk turun diharapkan yang tertib ya teman-teman, bergantian. Kalau yang mau naik lift bisa ganti.